channel motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel motivasi 299, berisi tentang 4 tokoh yang mempengaruhi 4 mazhab besar dalam Islam dunia. Imam Syafi'i dikenal oleh umat Islam sebagai salah satu tokoh besar dalam Islam. Dia merupakan salah satu imam dari 4 imam mazhab yang terkenal di dalam Islam. Imam Syafi'i dikenal sebagai pendiri dari Syafi'i yang sangat terkenal. Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ia lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Dari ayahnya garis keturunan bertemu di Abdul Manaf, dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah dan menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah. Kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Mekah, dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar. Ia bahkan sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang berisikan 1720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun. Ia kemudian kembali ke kota Mekah dan belajar fikih dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zani. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya usia yang sangat muda telah duduk di kursi mufti kota Mekah. Namun demikian, Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu, karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti. Jadi tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya, sama dengan banyaknya para muridnya. Di antara karya-karya Imam Syafi'i yaitu Ar-Risalah, yang mencakup isi beberapa kitabnya. Selain itu juga buku Al-Musnah yang berisi tentang kumpulan hadis Rasulullah SAW yang dihimpun di dalam kitab serta Ikhtilaf al-Hadis. Imam Hanafi lahir dengan nama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Beliau dilahirkan di Irak pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi. Ia berasal dari keluarga keturunan Persia dan beliau lahir pada masa kekhalifahan Abu Malik bin Marwan dan Bani Umayyah. Ayahnya bernama Sabit bin Zuta, berprofesi sebagai seorang pedagang. Kakek Abu Hanifah diketahui bernama Marzuban yang memeluk agama Islam ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.
Diketahui bahwa gelar Abu Hanifah merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang kala itu ayahnya diajak oleh kakeknya untuk berziarah ke kediaman Ali yang pada saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendoakan agar keturunan Sabit kelak menjadi orang-orang yang utama di zamannya. Doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi yang merupakan anaknya. Namun tak lama kemudian Sabit meninggal dunia. Dalam biografi Imam Abu Hanifah diketahui bahwa ia tumbuh dengan keluarga yang berkecukupan. Sejak kecil, Imam Hanafi sudah memperlihatkan kesungguhannya dalam beribadah. Sejak kecil mempunyai akhlak yang mulia dan menjauhi dosa-dosa yang keji. Ia sudah menghafal Al-Quran sejak kecil. Sembari memperdalam agama Islam, Abu Hanifah juga mengikuti ayahnya dalam berbisnis kain dan pakaian. Ilmu agama ia pelajari dari berbagai ulama. Ia pernah bertemu dengan para sahabat Nabi, misalnya Anas bin Malik, Sal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan lain-lainnya. Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya, Abu Hanifah telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati beliau anak seorang saudagar kaya, namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah. Begitupun setelah beliau menjadi seseorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingannya sendiri. Di sana ia juga berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanannya, Abu Hanifah bertemu dan berguru dengan Atta bin Abi Robah, ulama terbaik di kota Mekah. Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya, Abu Hanifah telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati beliau anak seorang saudagar kaya, namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah. Begitupun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingannya sendiri. Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Dalam riwayatnya, Imam Ibnu Katsir mengatakan ada 6 kelompok besar penduduk Baghdad kala itu yang menyolatkan jenazah Abu Hanifah secara bergantian. Sepeninggalan Abu Hanifah, mazhab fikihnya terus digunakan oleh kaum muslimin. Mazhab Hanafi bahkan secara resmi menjadi mazhab yang digunakan oleh Kekhalifahan Abbasiyah, Turki Utsmaniyah, serta Kerajaan Mughal. Bahkan sampai saat ini azhab Imam Hanafi banyak digunakan di daerah Turki, Suriah, Mesir, Irak, bahkan hingga India.